kasus Al-Quran. Tentu saja ini tidak menyangkut umat Islam. Ini menyangkut adalah sistem APBN kita, mulai dari perencanaan, termasuk approval penganggaran, penyusunan anggaran itu sendiri, kemudian pelaksanaannya dan pengawasannya. Jadi ini menyangkut adalah pejabat dan pihak yang berkolusi dengan pejabat. Memang yang bisa korupsi itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan. Anda tidak bisa korupsi kalau Anda tidak punya kekuasaan. Itu selalu saya katakan. Nah, jadi ini adalah perlu kita mengawasi. Termasuk kita sekarang bicara ini dalam rangka social control untuk pengawasan, ya kan, Pak Ade, ya. Oke. Jadi masalah pagu anggaran ini, kalau yang saya pahami, karena saya tidak di Komisi 8 lagi. Tapi pernah di Komisi 8? Pernah saya. Karena itu tadi saya bicara soal biaya perjalanan ibadah haji waktu itu di sana saya. Dan pada waktu turun sekali-kalinya. Pada tahun anggaran 2009 yang saya pahami dan catatan saya, itu 2,5 miliar pagu anggaran dan direalisir hampir habis. Jadi 2,5 miliar juga konkretnya 2,51 dan dipakai 2,548. 20 M. Pagunya 22. Realisasi 20. Pagu 22 itu adalah APBN P perubahan 2011. Okay. Nah, kemudian pada pagu anggaran 2010 itu 3,2 dan terpakai 3 miliar, ya. Pak, Tetapi dengan pesat, saya teruskan dulu karena tadi Mas Ade itu, memang di APBN 2011 dia meningkat pesat. Pagu anggarannya itu 5 miliar, ya Pak, ya, 604.450.000. 2011? Ya. Kemudian pada perubahan, APBN perubahan 22 miliar, 855 juta rupiah. Ya. Dan dari 5,6 tadi terpakai 4 miliar 555 juta, dan dari yang APBN perubahan 22,855 miliar terpakai 20,569 miliar. Pagunya ini memang semuanya untuk pencetakan Al-Quran dan atau pagu ini untuk membiayai operasional lain-lainnya, Pak? Untuk pencetakan. Hanya untuk pencetakan Al-Quran. Memang pencetakan Al-Quran dan terjemahan termasuk Yasin ada di situ. Ada musab besar Al-Quran, ada Al-Quran saku, ada Al-Quran terjemah, ada juz amma, ada tafsir Al-Quran, dan ada untuk surat Yasin. Ya. Dan sedangkan yang tambahan tadi 22,8 tadi justru untuk pencetakan musab besar Al-Quran. Oke, Mas Ade, kalau kita lihat angkanya menjadi sangat fantastis, melompat dari hanya 2,5 di tahun 2009, kemudian naik secara bertahap, tapi tiba-tiba di APBNP menjadi 22,85 miliar. Dari situ saja mungkin menimbulkan sebuah pertanyaan bagi kita. Kenapa? Ada apa sebetulnya? Pertama, memang kalau kami cek di budget, pengadaan paling besar itu di APBNP semuanya. Saya kira kenapa dan dalam beberapa kasus besar yang sekarang muncul pun pengadaan gitu ya, proyek-proyek itu muncul di APBNP. Kenapa di APBNP gitu ya? Karena pertama, waktunya singkat. Yang kedua, nyaris tidak ada yang mengawasi gitu ya, sehingga mudah sekali untuk adanya transaksi gitu. Dan saya kira ini modus baru. Di kasus DPID, di kasus Wisma Atlet, itu juga APBNP gitu ya. Mereka memasukkan transaksi-transaksi itu dilakukan pada saat itu. Dan ya termasuk Al-Quran ini gitu ya. Dan memang kalau tadi dikatakan Pak Fauzi, angkanya meningkat drastis pada APBNP gitu kan. Ya ini kan menjadi pertanyaan dasar, karena kalau bicara anggaran itu kan bicara soal asbabun nuzulnya panjang gitu, bicara anggaran itu ya. Pertama kan kita ada usulan-usulan gitu ya. Usulan itu kan didasarkan pada prioritas-prioritas. Di Kementerian Agama kan pasti banyak kebutuhan.
atau punya banyak keinginan tapi anggarannya kan batas. Makanya kemudian dibuat prioritas-prioritas. Nah, dalam beberapa kasus korupsi biasanya ada kegiatan-kegiatan yang semestinya tidak masuk prioritas, tapi karena ada rekanan yang menawarkan fee atau ada tekanan dari politisi gitu, teman-temannya Pak Fauzi, akhirnya ya dimunculkan walaupun tidak butuh gitu ya. Saya kira bisa diingat walaupun tidak semua politisi. Ya, betul. Kasus Hambalang kan seperti itu juga gitu ya. Kecil tapi kemudian karena ada iming-iming fee yang besar dinaikkan. Al-Qur'an pun saya kira menurut kami modusnya hampir serupa gitu ya. Makanya kemudian dibuat anggaran yang cukup besar karena memang pembagian fee-nya juga diduga pembagian fee-nya juga akan besar. Pak Fauzi, memang bisa digiring untuk menentukan pagu sekian, kemudian by design lah seperti itu. Gimana Pak Fauzi? Semua di dunia ini sebetulnya by design ya. Walaupun ada juga MBA, Management by Accident, gitu, atau dipadukan, didesain nanti sepertinya terjadi accident. Dan accident ini adalah korupsi. Saya ingin mengulangi lagi bahwa korupsi itu dekat dengan kekuasaan. Atau yang bisa korupsi itu adalah yang mempunyai kekuasaan. Kalau tidak ada kekuasaan, apa yang mau dikorupsi? Ya kan begitu. Saya memang tidak pernah di Badan Anggaran dan mudah-mudahan tidak pernah di Banggar. Kenapa, Bukan Pak? apa-apa. Tidak mau atau? Bukan apa-apa, karena itu tadi ya. Tapi kita kembali ke case ini. Ini memang masalah pengawasan, ya, yang menurut saya lemah gitu. Pengawasan dari siapa? Pengawasan dari, jadi ada yang disebut internal control system. Jadi sistemnya itu sedemikian rupa sudah by design juga. Oleh sistem. Oleh sistem sehingga apabila ada salah satu pihak katakan korup, itu akan kelihatan di lainnya. Let's say saya katakan misalnya LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara. Itu didesain, saya tahu dulu embrionalnya KPK, KPKPN waktu itu Pak rekan saya Pak Yusuf Sakir, saya dulu ikut ini. Nah, itu kalau orang sering susah untuk mengisinya. Kalau dia lugas saja untuk mengisi, sebetulnya bisa cepat itu. Tapi karena berpikir macam-macam, itu ada katakan sistem yang bisa menjebak kalau dia bohong. Sehingga hibah, warisan, dapat sendiri dan sebagainya. Ini yang membuat orang lalu karena dia pintar, dan tapi ada pemikiran-pemikiran tertentu untuk menyembunyikan sesuatu, maka dia susah mengisi. Tapi kalau lugas apa saja diisikan, ya, nah itu misalnya internal control system. Nanti kalau dia sudah menjabat, karena jabatan yang punya kekuasaan akan bertambah kekayaannya dengan pesat, maka itu bisa diketahui, itu sistem. Tetapi di luar daripada sistem, maksudnya katakanlah SAP, sistem akuntansi pemerintah yang sering yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan sekarang dinilai wajar tanpa pengecualian yang terbaik, atau unqualified opinion, atau wajar dengan pengecualian, qualified opinion, no opinion, tidak menyatakan pendapat, atau disclaimer yang buruk. Nah, itu sudah bagus sekarang. Saya lihat ada kemajuan, beberapa dapat WTP, namun tidak menjamin tidak adanya korupsi. Nah, untuk korupsi, saya teruskan supaya tidak terpotong. Itu ada yang disebut para pengawas, artinya institusinya atau instansi. Mulai dari di Badan Usaha Milik Negara ada SPI, Satuan Pengawas Internal, kalau di kementerian termasuk Kementerian Agama, ada Irjen, Inspektorat Jenderal, dan ada BPKP, kemudian lembaga pengawas tertinggi itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan RI, yang di luar negeri disebut Supreme Audit Board. Nah, dan di DPR sekarang ada BAKN, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang baru dengan Undang-Undang MD3 dan tatib DPR yang terakhir ini baru ada, di mana kami sekarang duduk. Dari setiap partai, fraksi itu hanya satu, jadi kami hanya 9, dan tidak begitu menarik di BAKN. Nah, inilah yang menarik karena yang pengawasan ini memang tidak menarik. Maksud saya, satu sisi memang katakan tidak ada kekuasaan. Kedua, dia biasanya tidak begitu ditemanin oleh para pihak, ya. Seperti ECB juga demikian keadaannya. Nah, hal-hal inilah yang maksud saya perlu kita perkuat masalah pengawasan. Nah, karena tidak adanya pengawasan, mulai dari perencanaan sampai dengan executing pelaksanaan, itu harus dua hal berjalan. Sistemnya demikian rupa adalah control, internal control system, kemudian secara kelembagaan ada pengawas-pengawas tadi. Nah, apabila ini tidak berfungsi, maka terjadilah sesuatu. Pak,
bagaimana kita menjelaskan? Menteri Agama Pak Surya Dharma kan selalu mengatakan begini, kami baru tahun kemarin mendapatkan WTP wajar tanpa pengecualian. Kalau kemudian bisa muncul kasus seperti ini di luar dugaan saya, selalu seperti itu yang dikemukakan. Bagaimana kita menjelaskan proses? Ya itu barusan saya katakan tadi, WTP itu wajar tanpa pengecualian, berarti dia di dalam sistem akuntansi pembukuannya sudah sesuai dengan SAP sistem akuntansi pemerintah. Itu hanya bagus. Sesuai, artinya cara membukukannya sudah betul. Tetapi tidak menjamin tidak ada korupsi. Misalnya, tendernya itu pura-pura. Nah, mungkin ini soal yang saya katakan ini tadi ya, pura-pura. Pura-puranya itu bisa terjadi derivatif daripada kolusi. Kolusi ini adalah sebenarnya derivatif daripada nepotisme. Jadi mungkin ada nepotisme di sini ya. Katanya demikian, bukan katanya lah. Artinya di perusahaan itu anaknya dari yang punya peran di dalam menentukan. Nah, Pak Guanggaran katakan. Nah, kemudian tapi tidak bisa sebetulnya juga terjadi manakala dari pihak eksekutifnya tidak ada. Tidak ada oknum. Karena sebetulnya tidak bisa terjadi itu tanpa pihak eksekutif. Pak, eksekutif itu eksekutor tertinggi atau sebetulnya memang di tingkat pelaksananya sebetulnya yang perlu kita didik sebetulnya? Bisa di mana saja, tetapi satu hal saya katakan tadi, kalau Anda tidak punya kekuasaan Anda tidak bisa korupsi. Jadi pasti bukan pesuruhnya. Apakah itu di level pejabat pembuat komitmen atau ada ULP di situ atau dirjen atau mungkin sebetulnya di yang tertinggi sebetulnya? Apa tidak mungkin tahu? Ya, saya kira saya menghormati para penegak hukum yang sekarang utamanya sudah sudah masuk, yaitu KPK. Tentu mereka ini sudah cukup banyak. Mas Ade. Pertama, saya sepakatnya memang ada problem pengawasan gitu ya. Walaupun memang itu bukan satu-satunya problem yang menyebabkan terjadinya dugaan korupsi di Kementerian Agama dalam hal ini Al-Qur'an gitu ya. Memang seperti disebutkan Pak Fauzi tadi ada BPK gitu, BPK gitu ya, lalu juga ada inspektorat gitu ya. Bahkan kalau Kementerian Agama mestinya ada Allah Subhanahu wa taala kan ya, berhubungan dia mestinya mereka sadar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu tapi juga itu bukan satu-satunya problem. Kalau pengawasan asumsinya memang ya problem mendasarnya ada dalam proses tendernya gitu ya. Kalau dalam catatan kami ketika ada keterlibatan teman-teman di politisi gitu ya, paling tidak kami bedakan dua fase dalam dugaan praktek korupsi ini, dan ini hampir sama seperti kasus-kasus yang lain. Pertama, korupsi politiknya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Fauzi gitu ya. Ini kan ada pada tingkat pembuatan keputusan di elit gitu ya. Itu ada politisi, itu ada pengusaha dan elit di kementerian. Walaupun tadi Pak Fauzi nggak mau menyebutkan siapa gitu ya. Kalau kita sebut yang punya kuasa paling tinggi ya siapa lagi kalau di Kementerian Agama kalau bukan menteri atau dirjen gitu ya. Nah, di keputusan siapa yang akan dapat proyek itu biasanya sudah ditetapkan sebelum lelang dilakukan gitu ya. Yang istilah Pak Fauzi ada kolusi itu tadi gitu ya. Nah, itu korupsi politiknya. Nah, kalau catatan kami misalnya yang Pak Zulkarnain Jabar, itu adalah korupsi politik yang sebetulnya di dalam komisi kan ada banyak fraksi. Apakah kemudian semua fraksi juga terlibat atau bagaimana menjelaskan? Nah, sebenarnya yang bisa menjelaskan nih Pak Fauzi bagaimana misalnya saling mengamankan gitu ya dalam tanda petik gitu ya lahan gitu ya. Saya kira ini juga mesti dijelaskan. Tapi yang jelas biasanya dalam mereka sudah keputusan sudah jauh sebelum tender dilakukan. Baru kemudian fase kedua korupsi birokrasi atau korupsi administrasinya gitu ya. Tapi ya pelakunya memang birokrat, tapi mereka hanya menjalankan keputusan yang sudah dibuat oleh bos-bosnya gitu ya. Betul kata Pak Fauzi, nggak mungkin yang terlibat hanya anggota DPR, politisi. Karena dia tidak bisa memerintah birokrat. Yang bisa memerintah birokrat adalah bos-bosnya gitu ya. Jadi saya kira itu peta umumnya. Jadi bukan hanya masalah pengawasan gitu ya, dalam proses tender, tapi juga ada masalah politik. Nah, masalah politik ini sebabnya banyak gitu ya. Kalau catatan kami bisa antara lain juga untuk kepentingan pendanaan partai politik gitu ya. Kalau korupsi politik kan umumnya tidak hanya mengambil uang untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan posisi dia misalnya di partai. Semakin dia sering banyak setor ke partai kan semakin aman posisinya gitu ya. Saya kira bisa dikonfirmasi ke Pak Fauzi lah gitu ya. Benar Pak Fauzi. Korupsi politik dan korupsi birokrasi sebetulnya menjadi penyakit kita saat ini. Saya kebetulan sedang menulis buku ya, Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik. Jadi Pak Ade,
politik itu sendiri sebetulnya baik ya. Ya katakan high politics ya. Tentu beliau banyak, juga Amanda banyak membaca buku-buku politik. Itu justru misalnya Montesquieu saja mengajarkan demokrasi, di mana adanya pembagian antara tiga pihak yang disebut memang kedengarannya sudah terlalu basi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan pada negara modern ada yang disebut Supreme Audit Board, BPK tadi yang penting. Itu sudah membagi kekuasaan. Jadi itu sistem. Demokrasi itu adalah sistem. Nah, lalu partai itu sendiri sebetulnya adalah pilar demokrasi. Tidak ada partai, tidak ada demokrasi. Nah, dan saya tidak tahu ya, wallahu a'lam bishawab, apakah ada partai yang menyuruh anggotanya untuk korupsi. Nah, itu saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah store dan saya tidak pernah diminta oleh pimpinan partai saya untuk mentor. Nah, kalau toh mau, tapi kalau ya tentu dari dana sendiri. Dengar-dengar gimana? Nah, inilah ya. Jadi bukan dengar-dengar saja. Saya percaya sama lembaga KPK. Seperti beberapa tersangka, bahkan ada sudah terpidana. Itu kan memang bukan katanya, itu kan memang menyetor. Ya, itu kan memang menyetor. Berarti itu terjadi. Tapi beginilah sebetulnya juga para politisi, hai para politisi. Anda yang akan masuk penjara, partai tidak pernah bisa dimasukkan dalam penjara. Karena yang bisa dipidana itu adalah manusia. Tapi kan sayangnya tidak manusia seutuhnya. Kecuali pakai undang-undang tidak pidana pencucian uang, partai bisa kena sanksi. Gitu ya. Baik, kita akan break dulu. Setelah itu kita kembali meneruskan perbincangan ini dan tentu saja juga mengundang masyarakat untuk berpartisipasi, berinteraksi bersama kami melalui jalur telepon. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini.